ayyukum ya'tini bi arsyiha. Siapa yang sanggup memindahkan singgasana kursi Balkis, Ratu Balkis yang memiliki kekuasaan di Yaman, kerajaan Sabah. Siapa yang mampu memanggil dan mendatangkan ke pangkuanku singgasananya dari Yaman ke Palestina, lebih kurang 3.000 km jauhnya. Begitulah salah satu jin Ifrit berkata. Faqala ifritu minal jin. Berkatalah jin Ifrit. Apa kata jin Ifrit? Ana atika bihi. Aku sanggup memindahkan kursi sanda Balkis yang begitu besar itu. Qabla an taquma min maqamik. Sebelum engkau tegak berdiri, kursi singgasana Balkis itu sudah ada di hadapan Nabi Sulaiman. Asyhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzina wa rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi alaihim ajma'in. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampailah kita dari tadi pagi mendengarkan rintik-rintik turunnya hujan hingga sampai siang ini, dan kita berharap sampai malam nanti kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa dalam rahmat dan karunia-Nya. Karena rahmat itulah seekor binatang yang amat sangat buas. Harimau belang tidak makan anaknya. Burung gagak yang kita lihat bertebaran di atas langit yang begitu garang tidak makan telurnya. Bahkan gajah yang amat sangat besar yang ingin meruntuhkan melalui Raja Abraha, ingin meruntuhkan kota Makkah, yaitu di Madinah. Ka'bah tersebut ingin mereka hancurkan, dan dia pun tak sanggup untuk menginjak anak bayi yang baru lahir. Apa sebab? Karena ada rahmat Allah terletak pada dirinya dan diri kita semua. Bahkan suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yudkhilal jannata ahadukum amalu. Kamu itu tidak masuk surga karena amal. Lalu, wala anta ya Rasulullah. Lalu bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Sahabat bertanya. Wala ana, kata Rasulullah. Aku pun juga tidak akan masuk surga karena amalku. Illa, kecuali ayyataghammadaniyallahu birahmatih. Kecuali Allah Ta'ala mencurahkan rahmat dan karunia-Nya. Rahmat itulah
yang dimintakan khotib pada siang ini di awal khutbah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat itu pula lah yang kita mohonkan kepada saudara-saudara kita, sahabat kita yang telah mendului kita. Kita mengucapkan Allahumma ghfir lahu warhamhu. Dan pada saat duduk di antara dua sujud kita bermunajat kepada Allah, Rabbi ghfirli warhamni, maka itu senantiasa menjadi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi alangkah tidak adilnya jika seseorang yang diberi ridha oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sanggup untuk bertasbih kepada Allah. Bagaimana kita yang diberi Allah senantiasa nikmat harta dan kekuasaan? Apakah samalah agaknya semut dengan seekor gajah? Tentulah tidak. Semakin besar nikmat itu dititipkan Allah kepada diri kita, makin besarlah tuntutan Allah terhadap diri kita. Bagi fakir miskin, orang yang sakit, kaum duafa, mereka cukup mengucapkan Alhamdulillah. Tapi bagi mereka yang memiliki harta dan kekuasaan, bagi kita memiliki harta dan kekuasaan, kita meski bersyukur dengan harta dan kekuasaan yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Kekuasaan yang kita terima bukanlah hadiah. Kekuasaan yang kita terima bukanlah suatu kemuliaan. Kekuasaan adalah tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ingat kembali sejarah bagaimana agama Islam tersebut, bagaimana orang-orang yang bukan beragama Islam untuk memenangkan agama mereka dahulu kala di abad-abad yang lalu. Padahal alat telekomunikasi multimedia bukan begitu pala canggih sehingga sampai saat sekarang ini. Bagaimana agama itu sampai? Maka tidak dapat dipungkiri, nenek moyang kita pun termasuk menganut agama mereka, agama Buddha. Bagaimana Allah agaknya sampai, kepercayaan mereka sampai kepada nenek moyang kita. Mereka sampaikan kekuasaan kepercayaan itu dengan kekuasaan yang ada pada dirinya. Abad ketiga memasuki awal abad keempat, seorang kaisar bernama Konstantin ingin memuliakan dirinya. Ia buat kota menjadi nama dirinya. Sampai saat ini berdiri tegak kokoh Konstantinopel. Seluruh orang Arab ingin ia Kristenkan, tapi tak ada satupun orang Maghribi yang mau mengikut agamanya. Dengan apa agama itu sampai? Dengan kekuasaan yang ada pada dirinya. Bila orang tidak tahu keyakinannya dirinya itu apakah diri dia Allah atau tidak, lalu dengan kekuasaan, dengan harta yang berlimpah ruah, ia tolong agamanya. Lalu mengapa kita yang orang yang beriman, yang yakin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak mau berbuat apa-apa untuk agamanya? Kalau nanti dia akan ditanya di hadapan Allah. Bagi yang memiliki harta akan ditanya harta, bagi yang memiliki lidah akan ditanya lidah, bagi yang punya mata akan ditanya mata, bagi yang punya pendengaran akan ditanya pendengaran. Tapi bagi yang memiliki kekuasaan, selama engkau berkuasa, apalah agaknya sudah kau pakai untuk agama Allah Subhanahu wa taala ini. Kekuasaan itu bukanlah suatu jabatan yang sangat tinggi meletakkan kemuliaan. Berapa anak yatim yang disekolahkan, berapa perda, peraturan daerah yang berbau syariah yang dapat kita lahirkan karena permasalahan problematika umat hingga sampai saat di tahun 2022 ini tidak akan pernah selesai dengan khutbah Jumat. Anak-anak keluyuran jam 12 malam hingga sampai jam 2 malam. Apakah mungkin Al-Ustadz berceramah di tengah-tengah jalan, di tempat karaoke, di warnet, di tempat-tempat perjudian? Ini tidak dapat dilakukan. Lalu siapalah agaknya yang mendapat mencegah perbuatan yang mungkar ini? Mereka orang-orang yang memiliki kekuasaan. Dia ahli hukum, tapi hati senantiasa berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena orang Islam tidak dinilai dengan kesolehan secara pribadi. Soleh secara pribadi,
rajin puasa Senin Kamis, rajin pula sholat Jumat. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang mendapat hidayah karenamu, khairum min humurin ni'am, lebih baik daripada engkau memiliki harta yang berlimpah ruah. Muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mendengar kalimat-kalimat ini adalah agaknya terlintas di dalam pikiran kita. Aku bukan penguasa, aku tidak memiliki harta dan kekayaan. Tapi setidaknya kita adalah tanggung jawab semua adalah kaum laki-laki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk adalah kita adalah sebagai pemimpin kepala keluarga. Paling tidak bagi yang punya usaha, kita adalah orang yang pertama. Bagi yang memiliki jabatan di kantor, dialah orang menjadi direkturnya. Karena sesungguhnya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, dan keluarga-keluargamu, orang-orang yang di bawah kekuasaanmu, naro, dari api neraka. Seorang pemimpin tidak dapat mengatakan, yang penting saya selamat, yang penting saya sholat, yang penting saya puasa, yang penting saya berzakat. Urusan ibadah kepada Allah bukan urusan saya, kita sudahkan dewasa. Urusan diri itu adalah urusan pribadi masing-masing. Ini adalah kalimat-kalimat orang sekuler, orang-orang yang memisahkan diri dari agama, orang-orang yang memisahkan kenegaraan dengan agama. Kita diajarkan dari sejak bangun tidur, buka mata sampai tutup mata harus berada dalam ajaran Islam. Sebagaimana dikatakan Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, udkhulu, masuklah kamu, fisilmi, dalam Islam, kafah, secara keseluruhan. Salahkah bila orang yang sudah tidak memiliki harta dan kekuasaan lalu rajin ke masjid, rajin berinfak sedekah? Tidak salah, baik. Ia ingin menutup usianya dengan husnul khotimah, amat sangat baik. Tapi alangkah amat teramat sangat baik bila mana kekuasaan itu ada di genggaman tangan, itulah dipakai untuk memajukan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu ingat berulang-ulang berjuta-juta tahun yang lalu, maka kita ingat kembali bahwa dulu agama Allah Subhanahu wa taala ini pernah begitu kuat karena ia ditopang oleh tiang-tiang yang kokoh, tiang ekonomi, tiang kekuasaan, tiang ilmu pengetahuan. Maka oleh sebab itu mari sama-sama kita bangkitkan agama Allah ini. Sulitkah bagi Allah untuk menolong agamanya? Allah itu Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Zul Jalali wal Ikram. Lalu mengapalah kita rakyat manusia yang lemah ini disuruh untuk membantu agama Allah? Allah katakan di dalam kitab sucinya, in tansurullaha, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, ia pasti akan menolong kamu. Dia bukan tidak hanya sanggup untuk membolak-balikkan dunia dan seisinya, tapi ingin menguji siapa besar keimanan dan kekuasaanmu. Kau titipkan kepadamu untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala ini. Muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ingatkan kembali dengan salah satu kisah, yaitu kisah Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman raja di raja, memiliki kekuasaan di Afrika Utara sampai Sungai Nil Efrat di Irak. Begitulah hebat dan kekuasaan. Dia tidak hanya menguasai dunia manusia saja, dunia jin pun dapat dia kuasai. Diceritakan Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhal mala'u, wahai pasukan bala tentaraku. Begitulah kata Nabi Sulaiman kepada bala tentaranya. Apa selanjutnya? Ayyukum ya'tini bi arsyiha, siapa yang sanggup memindahkan singgasana kursi Balkis, Ratu Balkis yang memiliki kekuasaan di Yaman, kerajaan Sabah, siapa yang mampu memanggil dan mendatangkan ke pangkuanku singgasananya dari Yaman ke Palestina, lebih kurang 3000 km jauhnya. Begitulah salah satu jin Ifrit berkata, faqala ifritu minal jin, berkatalah jin Ifrit. Apa kata jin Ifrit? Ana atika bihi, aku sanggup memindahkan kursi Balkis yang begitu besar itu.
Qabla an taquma min maqamik, sebelum engkau tegak berdiri, kursi singgasana Balqis itu sudah ada di hadapan Nabi Sulaiman. Sebelum engkau berdiri dari singgasanamu Nabi Sulaiman, sudah terletaklah di hadapanmu singgasana kursi Balqis itu. Lalu berkatalah seorang hamba Allah, wa qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Berkatalah seorang yang memiliki ilmu dari Alkitab, kitab Allah. Apa kata ia mengatakan? Ana atika bihi, aku sanggup memindahkan kursi Balqis. Qabla an yarkadda ilaika tarfuk, sebelum engkau berkedip, kursi singgasana Balqis itu sudah berada di hadapanmu. Apa yang terjadi ketika singgasana kursi Balqis yang besar itu kerajaan Sabah sampai ke hadapan Nabi Sulaiman? Apa dikatakan Nabi Sulaiman? Apakah dia itu takabur? Apakah dia menyombongkan diri? Tidak. Ia mengatakan adalah hadza min fadli rabbi. Ini ujian dari Tuhanku. Liyabluwani, ia ingin menguji keimananku dan kekuasaanku. Askur, apakah aku senantiasa bersyukur? An akfur, apakah aku dengan kekuasaan dan kehebatanku ini akan aku menjadi kufur? Muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat tiba masanya, tak ada satupun yang dapat menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada saat itu tidak ada lagi guna harta yang sangat mengerikan. Wala banun, anak pun yang tak dapat, yang kita didik, yang kita cintai, tak dapat menolong kita. Wala banun. Lalu siapa yang dapat menolong kita? Illa man atallaha biqalbin salim. Orang-orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang suci menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika amal soleh kita akan diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika keringat berada di telapak kening kita menggeletar, begitu pula lah malaikat berkata kita, Allah takhafu, jangan kau takut, wala tahjanu, jangan kau sedih. Wa absiru bil jannati lati kuntum ta'alun. Berbahagialah, engkau telah mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Tuhanmu. Saat kita tersenyum, saat itulah ruh keluar dari jasad, dibawa malaikat ke hadapan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena tak lain tak bukan kita semua yang hidup di atas muka bumi Allah ini ingin mendapatkan wafat dengan husnul khotimah. Itulah gambaran, salah satu contoh ingin mendapatkan yang kita inginkan, wafat secara husnul khotimah. Karena ingat, pada dasarnya keimanan manusia ini akan senantiasa berbolak-balik. Apa kata dalam salah satu hadis dikatakan? Al-imanu yajid. Iman itu ada kadang naik. Wa yankus, ada pada kadang turun. Al-yajitu bil ta'ah, iman itu senantiasa akan naik pada senantiasa kita melaksanakan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, iman itu akan senantiasa turun dan sangat-sangat serendah-rendahnya ketika kita berbuat dengan kemaksiatan. Itulah mengapa senantiasa kita membacakan, bermunajat kepada Allah setelah selesai solat. Apa yang kita minta kepada Allah? Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana ala dinik, kukuhkan hati kami dengan kebenaranmu, dan agar kami bisa mengikut mana itu yang baik, mana itu yang batil. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan, melapangkan dada kita. Tahu kita di era modern yang sangat sekarang ini yang begitu fenomenal, yang begitu sangat rumit, yang begitu kita harus pintar-pintar mana yang baik, mana pula yang buruk, mana yang mesti kita ikuti, dan mana pula yang mesti kita tinggalkan. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah dan bersama Nabi Muhammad SAW di salah satu surganya Allah, yaitu surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai saat ini pula lah khotib ingin bisa menyampaikan khutbah. Mudah-mudahan ini tamparan kepada diri khotib pribadi dan seluruh jamaah Jumat yang mendengarkan pada siang hari yang berbahagia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir lil amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa wasdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzatil Islam wal muslimin wa khuril kafarata wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad-din ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibarallah. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha azima yazkurukum was'aluhu min fadli utikum wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.